saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama dengan Bu Laha. Bagaimana kabar teman-teman hari ini ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-teman sampai dengan hari ini tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman, mama dan papa yang sudah istiqomah melaksanakan kegiatan dengan semangat. Nah, sekarang kita sapa teman-teman yang lainnya bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning everybody, how are you? Just fine. Here I am, happy. Here I am, happy. Happy, happy day. Kakak gunung, happy. Kakak pulau, happy. Happy, happy day. Adik KB, happy. Semuanya happy. Happy, happy day. Ibu guru, happy. Teman-teman, happy. Happy, happy day. Karena teman-teman sudah semangat, kita segera memulai kegiatan hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan kanan ke atas, celing. Tangan kiri ke atas, celing. Bertemu, hap. Turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, celing. Tangan kiri keluar, celing. Bertemu, hap. Mari kita berdoa. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bu Laha punya sesuatu loh, pastinya sangat menarik. Apa ya? Mau tahu? Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Hai teman-teman, Bu Laha sudah membawa apa ini ya? Benar sekali, ini adalah ensiklopedi. Bu Laha akan menyampaikan tentang sirah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki sikap berpikir positif. Berpikir positif adalah bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Mau tahu sirahnya? Bantu Bu Laha ya. 1, 2, 3. Open please. Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, Bu Laha akan menyampaikan sirah tentang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini memiliki sikap berpikir positif. Nah, Sa'ad bin Waqqas merupakan panglima perang yang tangguh teman-teman. Suatu saat, saat Nabi bin Waqqas ini memimpin perang melawan bangsa Persia. Nah, dalam peperangan itu, Sa'ad mengalami banyak cedera teman-teman. Nah, tapi beliau dapat menahan dan tetap berpikir positif dalam memimpin pasukannya menuju kemenangan. Selain itu, dalam peperangan, Sa'ad bin Waqqas tetap berdoa dan berusaha. Nah, pada akhirnya Sa'ad bin Waqqas dan teman-temannya bisa menang melawan bangsa Persia. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki sikap berpikir positif, yaitu bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun, pastinya akan mendapatkan kemudahan. Nah, seperti Sa'ad bin Waqqas, beliau bersikap tenang dalam keadaan apapun, sehingga Allah memudahkan langkahnya untuk memenangkan peperangan. Nah,
informasi dari Bu Laha tentang berpikir positif. Nah, teman-teman dapat meneladani sikap dari Sa'ad bin Waqqas. Bagaimana ya Bu Laha cara meneladaninya? Misalkan teman-teman kesulitan dalam belajar membaca atau mengaji, teman-teman tetap berpikir positif. Oh iya, aku masih butuh waktu, aku pasti bisa berusaha untuk lebih baik. Jadi teman-teman tetap bersungguh-sungguh dan semangat belajar, diiringi juga dengan tetap berdoa. Insya Allah teman-teman bisa diberi kemudahan dalam belajar membaca dan mengaji. Nah, teman-teman, apa my friend? Oke. Nah, itu tadi Bu Laha sudah menyampaikan sirot tentang berpikir positif. Apa sih berpikir positif itu? Berpikir positif itu bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Nah, bagaimana tadi cerita Bu Laha? Siapa ya nama sahabat nabinya? Namanya Sa'ad bin Waqqas yang tangguh dan memiliki sikap berpikir positif. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas bisa menang melawan bangsa Persia. Jadi sikap dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu tadi informasi dari Bu Laha. Pastinya anak-anak iman bisa berpikir positif. Oke, selanjutnya teman-teman akan bermain apa ya? Teman-teman akan bermain di sentra. Pastinya menyenangkan. Sudah siap teman-teman? Siap. Selamat bermain teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning adik playgroup, how are you? Just fine. Good morning adik playgroup, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning adik playgroup, how are you? Just fine. Halo teman-temanku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat ya teman-teman. Bu Angga mengucapkan terima kasih kepada mama, ayah, dan anak-anak yang sudah istiqomah dan semangat belajar di rumah. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Bu Angga ya teman-teman. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan khusyuk. Bu Angga mempunyai sesuatu loh. Mau tahu? Oke, pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Pastikan anak-anak mendengarkan dengan fokus ya. Bu Angga sudah membawa buku ensiklopedia. Kita buka bersama-sama ya. Open please. Wah, apa ya? Lihat teman-teman, ini adalah gambar sebuah kantor. Dan di sini banyak sekali dokumennya. Wah, dokumen dan buku-buku ini tersimpan rapi ya. Dokumen itu apa sih Bu Angga? Dokumen adalah
surat tertulis atau tercetak yang bisa dipakai sebagai bukti keterangan. Nah, salah satu contoh dokumen adalah KK, kartu keluarga. Mau tahu contoh kartu keluarga? Nah, Bu Angga juga sudah membawa contoh KK. Ini adalah kartu keluarga. Kartu keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Nah, di sini teman-teman terdapat nama ayah, nama ibu, anak. Nah, kalau anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas, mereka akan mendapatkan KTP. Kalau anak berusia di bawah 17 tahun atau masih sekolah akan mendapatkan KIA. Nah, kalau KTP itu bentuknya seperti ini. Ini adalah kartu tanda penduduk Indonesia. Nah, kalau ini adalah KIA, kartu identitas anak. Karena anak-anak masih pelajar dan usianya di bawah 17 tahun, maka anak-anak akan mendapatkan kartu identitas anak. Nah, Bu Angga, kalau kartu keluarga itu siapa yang memiliki? Setiap anggota keluarga akan memiliki kartu keluarga. Cara mengurusnya bagaimana? Nah, cara mengurusnya pertama harus meminta surat pengantar dari RT. Setelah itu surat pengantarnya akan dibawa ke kantor kelurahan. Di kantor kelurahan akan dicek apakah berkas-berkasnya ini sudah lengkap untuk mengajukan kakak. Kalau sudah lengkap akan ditandatangani oleh Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa. Setelah itu akan dilanjutkan ke kantor kecamatan. Seperti itu cara mengurusnya. Nah, itu tadi informasi dari Bu Angga tentang KK, kartu keluarga. Nah, teman-teman, semua keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Nah, setelah ini kalian akan melakukan kegiatan praktek wudhu dan sholat. Pastikan anak-anak bisa praktek sholat dengan khusyuk ya. Iya, sebelum itu kita mau bermain tepuk. Siap tepuk tangannya, tepuk rukun wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim.
Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua, seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya, dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua, dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal, dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya.
Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh, lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kegiatan praktek wudhu dan sholat sudah dilakukan. Pastikan setelah sholat dirapikan kembali ya alat sholatnya, mukenahnya, sarungnya dan sajadahnya dilipat, dikembalikan ke tempat semula. Teman-teman, pastikan menjaga protokol kesehatan juga dengan cara 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Diakhiri dulu sama Bu Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.